Kisah dimulai dengan kesibukan polisi di sebuah terowongan kota New York yang sudah puluhan tahun rusak dan tidak pernah dipergunakan lagi sebagai jalur kereta api. Namun, jauh di dalam sudut gelap terowongan ini ternyata telah diketahui menjadi tempat pembuangan mayat. Tapi suasana gugup dan tegang menyelimuti kesibukan polisi dalam menyiapkan pemeriksaan dan evakuasi terhadap satu mayat yang ternyata tak lain adalah jasad koleganya sendiri, seorang polisi yang telah menjadi korban pembunuhan. Seorang polisi terbaik ahli forensik bernama Lincoln Rhyme diturunkan seorang diri untuk menjangkau lokasi sempit di bawah reruntuhan hanya dengan membawa peralatan senter tanpa alat pengaman yang berarti selain helm. Dari jauh dia dapat menyaksikan bagian belakang tubuh korban dengan tangan yang terlihat dipenuhi darah, membuat polisi ini terus bergerak merangkak membawa tubuhnya di tengah risiko kematiannya sendiri, yang mana bisa saja tempat ini runtuh mengubur tubuhnya hidup-hidup. Setelah berhasil menjangkau lokasi mayat dan membalikkan badan jasad tersebut, dia mendengar suara dari rongga di atas tubuhnya yang merupakan lubang menuju permukaan tanah, dan ternyata suara tersebut sebuah malapetaka. Tiba-tiba runtuhan balok meluncur menimpa punggung polisi Lincoln. Empat tahun kemudian kecelakaan tersebut masih menghantui mimpi Lincoln yang ternyata selamat dari kematian, akan tetapi hidup dalam penderitaan. Karena tubuhnya menjadi lumpuh dari leher ke bawah dan telah memaksa dia pensiun dini sebagai polisi. Dia hanya bisa menggerakkan leher dan jari telunjuk dalam menjalani hidup yang berubah menjadi mimpi buruk setiap hari. Lincoln mengandalkan perawatan sepenuhnya pada alat penopang hidup dan juga dedikasi suster bernama Thelma, dibantu teknisi peralatan medis bernama Richard yang selalu datang memeriksa peralatan medis Lincoln ke apartemen Lincoln sendiri, yang telah lama diubah menjadi ruang perawatan lengkap layaknya sebuah rumah sakit. Namun ternyata Lincoln sudah lama putus asa dalam menjalani hidup penuh penderitaan, sehingga berulang kali telah memohon suntik mati. Dan akhirnya hari ini ketua tim dokter memberikan persetujuan suntik mati beberapa pekan lagi. Lincoln sudah bisa menatap kematiannya dari tempat tidur dengan perasaan damai, dan telah melupakan keahliannya sebagai polisi spesialis forensik. Dia tidak menyadari malam ini di tempat lain. Di bandara terlihat pasangan suami istri baru saja turun dari penerbangan tengah malam. Tapi karena suatu kelalaian tidak dijemput oleh sopirnya sehingga mereka memanggil taksi dan berharap cepat sampai rumah, namun kedua penumpang menjadi korban penculikan. Esok paginya setelah diberitahu oleh anak kecil di lokasi, polisi bernama Amelia menemukan mayat penumpang taksi tadi malam telah dimutilasi dan dibuang di jalur kereta api sangat tua yang masih aktif di kota tersebut. Satu tangan korban keluar dari batu dan cincin wanita terpasang di jari yang sudah tercungkil dagingnya sampai terlihat tulang. Ternyata mayat ini seorang pria atau sang suami penumpang taksi, di mana polisi berhasil menemukan wajah pria tersebut dalam keadaan tertutup batu dengan bekas luka tembak. Amelia juga dengan jeli mampu melihat bukti lain di atas rel kereta di sebelah jasad tersebut. Detik itu dia mendengar suara kereta api dan membuatnya secara naluriah ingin menyelamatkan bukti tersebut dengan tindakan berani menghentikan kereta yang akan merusak barang bukti, tapi akan menewaskan dirinya sendiri jika saja kereta tak bisa berhenti. Setelah informan cilik dimintanya membelikan kamera sekali jadi, polisi Amelia melakukan tugas bagaikan seorang polisi forensik, padahal dia merupakan polisi lalu lintas dan baru saja direkrut oleh kepolisian. Tapi dia dengan cepat dan profesional melakukan tugas forensik yang bukan merupakan bidang tugasnya, di mana dia memfoto semua bukti di atas rel kereta secara lengkap dan detail. Ketika banyak polisi berdatangan merusak TKP tersebut, maka barang bukti baut panjang dan kamera dan lainnya telah aman diserahkan Amelia kepada Pauli, seorang polisi yang bertugas menyelidiki kasus pembunuhan ini. Namun datanglah polisi bodoh. Tokoh antagonis kita bernama Howard merupakan kapolsek atasan Pauli. Dia marah pada Amelia karena telah menghentikan kereta dan tidak melihat penyelamatan barang bukti sebagai prestasi kerja Amelia. Tak lama kemudian polisi bernama Solomon, rekan dari Pauli yang juga menyelidiki kasus pembunuhan ini, memberitahu Kapten Howard bahwa pria korban pembunuhan merupakan pengusaha terkenal di kota tersebut. Tapi mereka semua belum ada yang tahu bahwa istri korban juga telah diculik oleh pembunuh yang menyamar sebagai sopir taksi. Di mana istri korban sekarang ini sedang ketakutan dibawa oleh pembunuh menuruni ruang bawah tanah yang terbengkalai berisi pipa gas di sebuah jaringan uap gas bawah tanah.
Mulut korban dilakban dan tangan korban diborgol ke atas disangkutkan pada pipa besi, dan tepat di depan tubuh korban hanya berjarak 1 meter terdapat pipa besi berukuran sangat besar. Korban belum tahu apa yang akan dilakukan pembunuh bertopeng hitam ini, di mana pembunuh melihat jam menunggu sesuatu kemudian mengisi waktu dengan mengukir tulang kaki sapi muda bernoda darah. Esok pagi di apartemennya, semangat Lincoln kembali menyala ketika polisi Pauli dan Solomon mendatanginya, karena mengaku tak bisa memecahkan petunjuk pembunuhan di atas rel kereta api. Mereka berdua menganggap hanya Lincoln yang mampu membantu penyelidikan di mana sekarang kedua polisi sudah tahu korban penumpang taksi, ada 2 orang tapi mereka tak sanggup menemukan keberadaan istri korban. Lincoln sangat bersemangat ketika melihat foto bukti pembunuhan di layar komputer yang telah di-scan. Lincoln masih bisa berbicara akan tetapi kondisinya belum bisa mengimbangi adrenalin tubuhnya yang mengalir deras, sehingga tiba-tiba tubuhnya anfal disaksikan 2 rekannya. Pauli dan Solomon meninggalkan foto bukti di meja Lincoln dan meninggalkan ruangan. Esok paginya ketika kondisinya sudah stabil, dengan semangat tinggi dia mempelajari petunjuk pembunuhan dibantu oleh Thelma dan telunjuk Lincoln yang masih bisa bergerak mengendalikan kursor komputer. Dengan pengalaman segudang dan kemampuan forensiknya, Lincoln berhasil menemukan petunjuk dari bukti sobekan kertas berupa pukul 4 sore dan tanggal hari ini. Dia segera menelpon Pauli yang segera datang diberitahu bahwa hari ini jam 4 sore akan terjadi pembunuhan kedua. Tapi Lincoln gagal menemukan petunjuk lokasi pembunuhan. Jadi Solomon segera menjemput Amelia yang sedang mengikuti penataran polisi rekrutan baru. Tiba di tempat Lincoln, Amelia diberitahu hasil fotonya telah membantu Lincoln menyimpulkan bahwa bukti petunjuk di TKP rel kereta adalah hasil settingan dari pembunuh. Tujuan pembunuh untuk memberitahu polisi bahwa istri penumpang taksi akan dibunuh hari ini jam 4 sore. Lincoln mengajak Amelia menjadi tim penyelidikan TKP dan secara tiba-tiba Kapolsek Howard datang, memberikan bantuan peralatan dan tambahan kru penyelidik tapi Kapten meminta Lincoln memberikan laporan secara berkala tapi Lincoln meminta Pauli dan lainnya mengabaikan perintah Kapten. Akhirnya dapat disimpulkan pabrik tua bawah tanah yang sudah terbengkalai akan menjadi lokasi pembunuhan kedua. Dan telah ditemukan 3 pabrik paling tua di mana Amelia menunjukkan di komputer bahwa lokasinya tampak berdekatan. Bukti lain berupa pasir putih telah dilihat oleh Eddie melalui alat, dan ternyata adalah bubuk tiram berwarna putih. Sementara bukti kertas kecil yang menempel pada baut besar belum terpecahkan artinya. Selanjutnya Eddie memberitahu baut besi 15 cm berasal dari bekas pabrik uap tertua di pusat kota, di mana di bawah tanahnya terdapat jaringan pipa dengan baut ukuran besar. Dan ini yang paling mengejutkan di mana setiap hari pukul 4 sore akan dialirkan uap gas. Pauli, Solomon, Amelia segera pergi dengan mengabaikan permintaan laporan dari Kapten Howard. Waktu yang mereka punya kurang dari 30 menit, dan Amelia tancap gas membawa mobil polisi menuju lokasi. Polisi kalah cepat di mana pembunuh sudah berada di bawah tanah menikmati proses menyiksa korban dengan cara di luar dugaan. Di dalam ruangan yang gelap terlihat pembunuh dengan santai membuka baut besar memakai kunci pas. Disaksikan korban wanita yang belum mengerti apa yang sedang dilakukan pembunuh. Setelah pekerjaannya selesai ternyata dia mengarahkan lubang pipa besi berukuran besar yang telah dibuka ke hadapan korban. Di mana wanita ini sudah tak berdaya ditambah lagi dia duduk terborgol kurang dari 1 meter di depan lubang pipa dan akan tewas oleh sesuatu yang akan keluar dari lubang pipa. Sebelum korban menyadari apa yang akan keluar dari dalam pipa tersebut, pembunuh menurunkan baju tangan kanan korban, dan dengan sadis mencungkil daging tangan memakai pisau sampai terlihat tulang, kemudian meninggalkan korban sendirian di tempat gelap. Polisi telah tiba di atas ruangan bawah tanah penyiksaan yang ternyata merupakan jalan raya, dan Amelia telah memakai seragam forensik namun dirinya diliputi kecemasan setelah mendengar perintah Lincoln kepada Pauli di dekatnya, bahwa Amelia rekrutan baru polisi akan menjadi orang pertama memeriksa TKP seandainya terjadi pembunuhan korban wanita. Setelah semua berada di dalam tanah, Amelia mendengar suara korban wanita menangis dari balik tembok, dan Pauli berhasil memastikan suara itu berasal dari orang yang akan mereka selamatkan dari pembunuhan. Situasi semakin mencekam ketika polisi menyadari tembok pembatas terlalu tebal. Sedangkan pipa uap di depan tembok tidak bisa dialihkan jalurnya oleh petugas karena pembunuh dengan cerdik telah melakukan sabotase pada pipa gas. Detik berikutnya tepat jam 4 sore, uap terlihat telah mengalir di dalam pipa di atas kepala polisi dan terus meluncur akan membakar tubuh korban di dalam tembok.
Lincoln menerima kabar kematian korban dari Pauli. Tak ada yang bisa menyembunyikan kesedihan dan lebih dari itu, kematian korban menjadi kegagalan polisi dalam mencegah pembunuhan yang bahkan telah diberikan petunjuknya oleh pembunuh itu sendiri melalui bukti di TKP sebelumnya. Setelah berhasil membom tembok pembatas menyisakan asap di luar terowongan, Amelia berjalan sendirian memasuki ruangan gelap demi tugas berisiko tinggi. Cahaya senter tidak mampu menutupi ketegangan dan ketakutan yang menyergap diri Amelia walaupun polisi lain bersiaga di belakangnya. Ini pertama kali Amelia menjadi petugas forensik dan TKP ini sangat ekstrim di luar dugaannya. Amelia beruntung karena pembunuh telah pergi tapi dia tersentak melihat pemandangan di kejauhan. Cahaya senter tampak menyorot mayat korban wanita terbakar tubuhnya di depan pipa uap. Amelia diminta bertahan oleh Lincoln dan diminta dengan seksama mengamati setiap sudut lantai dan dinding dan atap. Kemudian di atas pipa dia menemukan tulang berdarah dan rambut dan kayu berlumur tanah. Setelah memfoto dan menyimpan semua petunjuk dari pembunuh, Amelia menceritakan pada Lincoln bahwa tangan korban terangkat ke atas di borgol pada tiang besi, dan ternyata daging tangan kanan korban dicungkil sampai terlihat tulang. Setelahnya Lincoln meminta Amelia memotong lengan korban memakai gergaji besi, untuk mengamankan borgol yang diperkirakan menyimpan sidik jari pembunuh. Amelia sudah memegang gergaji besi tapi dia berontak dan ngamuk dan menolak dan bilang dia bukan anak buah Lincoln kemudian meninggalkan lokasi. Amelia. Semua ini mendatangkan kesenangan tersendiri pada Kapten Bodoh yang memantau dari tempatnya. Setibanya di rumah, amarah Amelia berubah menjadi kesedihan. Sementara di tempat lain, pembunuh menyamar lagi sebagai sopir taksi dan mendapat penumpang mahasiswa, kemudian mengarahkan taksi menuju bawah tanah bangunan tua yang sudah ditinggalkan manusia. Esok pagi Solomon memberitahu Lincoln bahwa ada laporan penumpang taksi seorang mahasiswa belum sampai tujuan. Di tempat ini, Amelia sudah bergabung lagi kemudian Lincoln minta maaf, tapi juga meminta kesediaan Amelia membantunya menyelamatkan nyawa manusia dari pembunuhan sadis pembunuh berantai. Di tengah kesibukan tampak Suster Thelma memanggil Richard teknisi perawatan medis kepolisian, dia diundang untuk memperbaiki alat pacu jantung dan dia bisa mendengar percakapan Lincoln Amelia, yang menduga bahwa sang pembunuh berantai adalah seorang polisi yang mengerti ilmu forensik. Kemudian Amelia memberi kabar dari kertas faksimil tentang penelitian rambut di TKP wanita merupakan bulu tikus. Sedangkan Eddie memastikan tulang di TKP wanita adalah potongan tulang kaki anak sapi tapi ada kertas menempel di tulang tersebut. Sementara tanah yang menempel pada kayu memiliki kandungan nitrogen yang disimpulkan oleh Lincoln berasal dari bau kotoran sapi. Akhirnya Lincoln menyimpulkan lokasi pembunuhan selanjutnya adalah bekas tempat jagal hewan. Kesimpulan Lincoln sesuai kenyataan karena sopir taksi sedang menurunkan tubuh mahasiswa yang pingsan di bekas tempat jagal hewan yang sangat luas dan gelap. Tak lama kemudian tangan korban sudah diborgol pada besi yang terletak di atas kepala. Setelah itu dia mencungkil daging korban sampai terlihat tulang di beberapa bagian tubuh dengan tujuan, darah membanjiri tubuh korban untuk mengundang kedatangan tikus yang akan membunuh korban. Setelah pembunuh meninggalkan korban, maka perlahan terlihat pemandangan mengerikan di mana tikus mulai berdatangan hingga berjumlah ratusan dan membuat korban sangat ketakutan setelah menyadari akan dibunuh dengan cara yang sangat keji kejam sadis. Saat bersamaan di ruangan Lincoln, Amelia memberikan 3 lokasi tempat jagal hewan terbengkalai, yang kemudian dipilih satu lokasi secara tepat oleh Lincoln, tapi mereka tidak melihat pembunuh memberikan petunjuk waktu terjadinya pembunuhan. Semua bergegas pergi ke lokasi dan setiba di TKP, Amelia menjadi orang pertama dan sendirian memeriksa lokasi yang sangat luas dan gelap. Tubuh Amelia gemetar ketika di kejauhan dilihatnya korban pria duduk dengan tangan diborgol ke atas, dan ratusan tikus masih berkumpul di jasad tersebut. Tak pergi diusir dengan lemparan batu maka Amelia menembak satu tikus untuk mengusirnya menyebabkan ketegangan karena polisi menyerbu masuk mengira ada insiden penembakan. Semua menyaksikan tubuh korban telah rusak oleh gigitan tikus dan menyadari tak pernah ada pembunuhan sekeji seperti ini. Step aside so I can walk the grid. Come on, guys. I'm gonna walk the grid.
Okay. Kemudian Amelia menemukan berbagai macam bukti yang sengaja ditinggalkan oleh pembunuh, seperti pada TKP pertama. Setelah itu terjadi ketegangan lain di mana Kapolsek tiba di rumah Jagal menemui Pauli Amelia dan mengambil alih penyelidikan dari Lincoln. Kapten juga membawa keduanya ke kantor polisi untuk memeriksa bukti yang dibawa Amelia. Sedangkan di tempat Lincoln, seluruh peralatan kepolisian telah diangkut dan kru penyelidik sudah angkat kaki atas perintah kapten. Sebelum Eddie pergi, Lincoln minta Eddie menyelidiki pembunuhan 1 tahun terakhir dengan tanda kematian daging korban dicungkil. Sementara itu, Kapolsek bodoh ini tidak curiga ketika dengan mudahnya dia dapat menemukan sidik jari pembunuh berantai dari TKP dan identitas tersangka. Dia mengajak Pauli menuju rumah tersangka meninggalkan Amelia yang segera mengambil barang bukti di meja kapten. Di tempat tujuan, kapten melihat mayat pria di bawah taksi dengan jari telunjuk sudah terputus. Dari jari itulah ditanam sidik jari settingan di TKP sebelumnya. Dan kecerobohan pekerjaan kapten bodoh telah mempermalukan institusi kepolisian karena telah diprank oleh pembunuh berantai. Keesokan hari Amelia datang ke rumah Lincoln membawa bukti yang dia curi dari meja kapten. Kemudian mereka menerima kiriman dari Eddie berisi foto 4 korban pembunuhan bertanda daging dicungkil, yang ternyata kasus tersebut ditangani oleh Kapten Howard tapi tanpa diselidiki lebih lanjut, dan sang pembunuh berantai mengirim ulang pesan kepada polisi dengan melakukan pembunuhan berantai versi terbaru yang dimulai dari suami istri penumpang taksi. Penyelidikan oleh Lincoln yang melanggar birokrasi alias diam-diam ini, tetap mendapat tekanan dari Kapten Howard yang datang untuk mengambil barang bukti tanpa membawa surat penggeledahan, dan Suster Thelma berhasil meminta kapten datang lagi lain waktu. Lincoln harus berpacu dengan waktu karena di tempat lain, pembunuh berantai untuk pertama kalinya menyamar sebagai sopir taksi pada siang hari dan telah mendapatkan korban baru gadis kecil dan kakeknya. Tapi polisi lalu lintas melihat lampu argo taksi tersebut tak menyala dan menghentikan taksi, tapi tiba-tiba. Sementara Lincoln Thelma Amelia berhasil menyusun potongan kertas dari 3 lokasi pembunuhan, di mana kertas tersebut membentuk wajah wanita yang merupakan logo dari penerbit buku di zaman dulu. Malam itu juga Amelia mendatangi perpustakaan dan melihat logo yang sama di atas rak. Saat meraihnya, banyak buku terjatuh dan Amelia mengambil buku berjudul The Bone Collectors, di mana berisi kisah nyata pembunuhan berantai pada abad pertengahan yang dipergunakan sebagai contoh atau referensi oleh pembunuh berantai. Kemudian ada gambar pembunuhan terakhir di mana kakek dan gadis cilik cucunya digantung di dermaga ketika air laut akan pasang. Tak lama kemudian, polisi sudah berkumpul di dermaga tepi kota. Amelia juga di sana dan mendapat kabar dari Lincoln bahwa ada petunjuk minyak solar tercium dari kertas yang ditemukan di TKP, di mana di dermaga tersebut terdapat bekas pangkalan pengisian solar. Amelia tiba di sana mencari di sekitar pipa minyak solar. Ternyata ditemukan kakek dan cucu sedang diikat ketika air laut telah pasang menenggelamkan kepala mereka. Amelia memberitahu helikopter kemudian melompat ke air untuk menyelamatkan korban dan dibantu oleh polisi yang segera tiba di lokasi. Setelah proses evakuasi, sayang sekali sang kakek telah tewas tapi nyawa gadis kecil bisa diselamatkan dan merupakan nyawa pertama yang berhasil diselamatkan oleh polisi. Diarahkan oleh Lincoln, Amelia menemukan bukti berupa potongan peta dan tulang bersih dan lencana dengan ukiran huruf P dan huruf D. Kata Lincoln itu lencana polisi dan korban berikut adalah polisi. Sedangkan peta tersebut merupakan jalur kereta bawah tanah, di mana stasiun tertua kata Lincoln berada tak jauh dari tempat Amelia berdiri. Mengantongi barang bukti dan menghindar dari Kapten Howard, Amelia berhasil pergi dari dermaga dan tiba di stasiun kereta yang dimaksud. Dia menuruninya sampai bawah tanah dan memakai ponsel menelpon Lincoln. Amelia melapor telah melihat sepasang jejak sepatu di lantai penuh debu tapi sinyal ponsel terputus. Setelah itu Amelia melihat angka di sisi gerbong kereta rusak, ternyata angka tersebut telah dipindahkan dan disatukan menjadi rangkaian nomor 78.499. Amelia menyadari nomor tersebut merupakan lencana polisi milik Lincoln yang pernah dia lihat sebelumnya, tapi sekarang dia tak bisa menelpon Lincoln. Adegan berpindah, Kapolsek Kapten Howard sendirian turun dari mobil menuju rumah Lincoln. Di depan pintu kamar, Suster Thelma membuka pintu untuk sosok yang telah dikenalnya tapi ternyata tidak diundang. Tiba-tiba orang ini membunuh Thelma memakai pisau, dan ternyata dia sudah lebih dulu membunuh Kapolsek Kapten Howard. Setelah mencuci sarung tangan penuh darah di wastafel, akhirnya sang pembunuh berantai muncul di depan Lincoln dan memperlihatkan diri pada kita,
bahwa Richard yang berwajah culun adalah pembunuh berantai yang selama ini dicari Lincoln dan Amelia. Lincoln curiga melihat sepatu berdebu yang dipergunakan Richard, tapi dia tak bisa melakukan telepon darurat karena disabotase oleh Richard. Phone mode. Seperti biasa sebelum pembunuh beraksi, ada pidato yang menjelaskan alasan dia membunuh. Terungkap nama asli Richard adalah Marcus Andrews. Kita sebut saja Richard. Dan Lincoln tak pernah bertemu dan tak pernah kenal Marcus. Ternyata dulu kala Lincoln menulis bahwa Richard telah menanam bukti settingan yang mengakibatkan pemenjaraan terhadap 6 orang tidak bersalah, di mana salah satunya bunuh diri dengan gantung diri di penjara. Richard menuduh artikel Lincoln telah membuatnya diselidiki atas bukti settingan dan berakhir di penjara. Dia seorang polisi, jadi dia disodomi tiap hari oleh tahanan lain. Intinya dia balas dendam pada Lincoln. Setelah pidato selesai, Lincoln berhasil menghancurkan jari Richard di bawah tempat tidur otomatis. Setelah Richard mengamuk menurunkan tubuh lumpuh Lincoln ke lantai. Akhirnya dengan tipu daya ingin membisikkan informasi pada Richard, maka Lincoln berhasil menggigit leher Richard. Tapi tubuh Lincoln tidak dapat bergerak di lantai menjadi sasaran mudah, dan akan ditikam pisau sampai mati oleh Richard. Tapi Amelia datang di saat yang tepat. Pembunuh berantai tewas dan film ditutup dengan Lincoln membatalkan rencana bunuh diri. Akhirnya, ketegangan sudah selesai di mana siapa yang memulai kejahatan akan menerima pembalasan setimpal. Terima kasih sudah nonton video ini. Semoga kalian senang dan terhibur. Selamat makan dan jaga baik-baik isi dompet dan isi rekening kalian jangan sampai habis. Sampai jumpa di video berikutnya.